Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat El Nursery. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat anggrek, teman-teman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel El Nursery dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat update video terbaru dari channel El Nursery. Iya kawan-kawan semuanya, anggrek merupakan salah satu tanaman favorit untuk ditanam di rumah kita karena memiliki banyak jenis bunga yang beraneka bentuk dan warna. Anggrek yang indah dapat menambah semarak kebun kita ya teman-teman. Sebelum memutuskan untuk menanam anggrek, perlu kita ketahui cara yang tepat bagaimana untuk merawat anggrek. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memilih media tanam yang cocok ya teman-teman. Penting untuk memilih media tanam untuk tanaman anggrek kita. Siapkan media tanam yang mudah dialiri air, misalnya arang kayu, batang pohon tipis, lumut, ataupun akar pakis. Jika ingin menggunakan arang kayu, lebih baik teman-teman rebus arang terlebih dahulu dan pecah-pecah menjadi ukuran kecil. Hal yang kedua yang kita harus perhatikan adalah gunakan pot yang tepat. Seperti apa sih pot yang tepat itu? Nah teman-teman, selain memastikan anggrek ditanam di media tanam yang cocok, gunakan pula jenis pot yang tepat. Beberapa jenis anggrek nggak bisa tumbuh dengan baik loh jika potnya tergenang air. Oleh karena itu pastikan untuk menanam anggrek di pot yang memiliki lubang drainase yang memadai. Pot yang terbaik untuk anggrek adalah pot yang terbuat dari tanah liat berpori. Ingat ya, bukan dari plastik. Hal yang ketiga adalah letakkan di tempat yang lembab. Anggrek akan lebih subur ya jika ditanam di tempat yang sejuk dan lembab. Letakkan bunga anggrek di pinggir kolam ikan ataupun air mancur. Jika tidak memiliki keduanya, pasang sprinkle otomatis atau kita harus sering-sering menyemprot air dengan menggunakan sprayer teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah hindari panas yang berlebih. Perlu kita ketahui bahwa anggrek itu dapat tumbuh dengan lebih baik jika berada pada suhu yang tepat, yaitu sekisaran antara 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Jika teman-teman tidak memiliki rumah khusus anggrek ya, teman-teman bisa letakkan di teras rumah agar terlindungi dari cahaya matahari langsung. Kalau teman-teman punya lahan yang lebih luas, bisa menggunakan paranet. Jadi anggrek kita bisa ditempatkan di bawah paranet agar tidak terkena langsung oleh cahaya matahari. Tip yang selanjutnya adalah penyiraman. Pastikan anggrek yang kita siram itu secara rutin kita siram agar tidak layu. Namun perlu diperhatikan bahwa anggrek cukup sensitif terhadap jumlah air yang kita siram. Usahakan anggrek tidak tergenang oleh air dan jangan terlalu sering menyiramnya. Air yang baik adalah air hujan. Jadi kalau teman-teman sempat ya, tempatkan sewaktu hujan anggrek di luar agar terkena air hujan. Tapi kalau teman-teman tidak sempat, ya sudahlah, dengan air sumur saja tidak apa-apa. Nah selanjutnya adalah
mengenai pupuk ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan pupuk secara berkala. Jangan lupa memberikan pupuk pada anggrek ya, entah itu jenis pupuk tabur, siram ataupun pupuk tanah. Tambahkan pula yang penting zat pemicu pertumbuhan seperti ZPT ataupun hormon gibrelin yang dapat memicu sel pertumbuhan tangkai dan akar anggrek. Pemberian pupuk dapat dilakukan melalui daun ya, atau bisa langsung disiramkan ke akar tanaman. Pupuk juga bisa dicampurkan dengan vitamin B1 dan ZPT agar bisa bekerja lebih optimal sehingga anggrek dapat berbunga dengan lebih cepat. Dan yang selanjutnya adalah semprot dengan anti hama, karena anggrek kita juga perlu perlindungan ya, karena anggrek juga rentan terkena hama. Oleh karena itu berikanlah semprotan anti hama secara rutin. Gunakan pestisida dengan dosis ringan agar hama sangrangga tidak mengganggu bunga anggrek. Selain itu pestisida juga bisa menghalau tumbuhnya jamur. Teman-teman juga bisa pakai fungisida baik itu organik ataupun non organik. Untuk memicu pertumbuhan bunga teman-teman bisa pakai ini ya, bud breaker ini ya. Jadi ini adalah perangsang pertumbuhan bunga. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan pada ya bekas mata tunas yang seperti ini, bekas bunga. Nanti kalian teman-teman bisa buka selaput ya mata tunasnya itu, nanti bisa dioleskan langsung dengan menggunakan salep bud breaker ini teman-teman. Insya Allah akan tumbuh bunga kembali. Ya, sampai di sini dulu teman-teman semuanya, sahabat El Nursery. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman di kolom komentar dituliskan pertanyaannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, like, kemudian share di medsos teman-teman semuanya. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk subscribe channel El Nursery, dukung kami agar kami bisa berkembang di dunia per-YouTubean dan perbungaan. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.